البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mengokohkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga telah kita bahas perbedaan mukjizat dengan karamah dan sihir. Di antara mukjizat-mukjizat tersebut apa saja? Qum ya Nabi. Terbelahnya bulan, pangkal pohon kurma yang menangis karena ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus memancarnya air dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa? Makanan yang bertasbih ketika dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daging kambing yang berbicara. Nah, terus hewan buas yang berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan yang paling agungnya apa? Dari semua mukjizat yang ada, Al-Quran. Nah, ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Min aina hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ain? Dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan kemana? Dan perlu diketahui yang namanya hijrah, makna asalnya adalah al-intiqal, yaitu berpindah. Cuman dalam syariat ini hijrah memiliki hukum yang khusus, bukan sekedar pindah. Dan Allah Subhanahu wa taala saat itu syariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk mereka berhijrah dari Mekkah menuju ke Madinah. Tatkala semakin kuat permusuhan orang-orang musyrikin, juga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan orang-orang yang mau membela beliau, yaitu kaum Ansar. Setelah terjadinya bai'ah Aqabah, baik yang pertama maupun yang kedua. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Yang nanti akan kita ketahui sebelum itu juga sempat hijrah ke negeri yang lain, yaitu ke Habasyah. Dan tentang hijrah dari Mekkah ke Madinah ini, ikhwani fillah, tidak secara langsung dengan jumlah yang banyak para sahabat bareng-bareng dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi mereka berhijrah dalam keadaan sedikit demi sedikit.
Kenapa? Karena memang orang-orang kufar Quraisy saat itu gangguan mereka sangat banyak dan mereka berusaha untuk mencegah sebisa mungkin siapa saja yang mau meninggalkan Mekah. Dan diriwayatkan oleh Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah tentang orang yang pertama kali tiba di Madinah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man qadima alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair wa ibn Ummi Maktum. Yang diingat-ingat. Jangan yang diingat-ingat. Nah, pertama kali yang lain. Ini yang pertama kali tiba di Madinah siapa? Dari kaum Muhajirin. Siapa tadi? Muhammad Mus'ab ibnu Umair dan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, Taib, yang pertama kali menemukan listrik hafal, yang pertama kali menemukan telepon, telegraf hafal, tapi yang gini-gini tidak hafal. Nah, ini aib. Nah, yang pertama kali tiba di Madinah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair. Sahabat yang mulia, ikhwan. Yang beliau rela tinggalkan kekayaan beliau karena dia seorang putra bangsawan Quraisy, hidup mulia dengan dunia, ditambah lagi dengan rupa yang rupawan. Tapi semua itu dia tinggalkan untuk menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam berislam. Dan sampai menjadi ibrah. Di saat meninggalnya tidak mendapati kain kafan untuk menutup beliau secara sempurna. Padahal apa? Dulu sebelum masuk Islam kaya raya. Tapi itu bukan tolak ukur kebahagiaan. Ketika meninggalnya tidak didapati kain untuk mengkafani beliau. Ketika ditutupkan di kepala, maka kakinya terlihat. Dan ketika ditutup bagian kakinya, maka kepalanya masih terlihat. Akhirnya kain ditutupkan ke bagian atas untuk kepala, dan yang mampu ditutupi dengan kain itu sisanya ditutup dengan idkhir. Tidak dengan kain tapi dengan tumbuh-tumbuhan, untuk bisa menutup bagian kakinya. Subhanallah. Dan sungguh ujian yang menimpa umat belakangan, ikhwani fillah, dibandingkan dengan ujian para sahabat ridwanullah alaihim, tidak sebanding. Karena itulah siapa saja yang menapaki jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati rasa berat, ingat keadaan para sahabat di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan mereka? Ketika berada di atas kekufuran, dan kondisi yang lain ketika mereka telah masuk Islam. Tapi semua itu ikhwani fillah mereka jalani dengan penuh kesabaran dan kegembiraan. Kenapa? Karena tidak ada nikmat yang lebih besar yang didapatkan oleh seorang hamba melebihi nikmatul hidayah ilal Islam, dan hidayah untuk berjalan di atas sunnah. Dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah awal-awal mengajari para sahabat Ansar yang ada di Madinah saat itu, mengajari Al-Quran. Demikian pula Ibnu Ummi Maktum, walaupun beliau seorang buta, tapi
Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu. Bahkan menjadi muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jaa Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Kemudian rombongan berikutnya yaitu Ammar ibnu Yasir, Bilal dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tsumma jaa Umar bin Khattab fi 20, kemudian datanglah Umar bin Khattab bersama sekitar 20-an orang. Baru di rombongan yang terakhir atau di gelombang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan setelah para sahabat semuanya berhijrah, ikhwanifillah, tidak tersisa di Mekah dari seorang yang berislam kecuali 3 orang saja, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Ali. Nah, setelah para sahabat semuanya berhijrah, ini bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah para sahabat. Jadi Nabi menunggu sahabat-sahabat yang lain tiba di Madinah terlebih dahulu atau berangkat berhijrah dari Mekah. Dan Abu Bakar serta Ali memang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal. Abu Bakar nanti yang akan menemani dan Ali yang akan ditinggal nanti untuk ditugasi menyelesaikan perkara-perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari urusan-urusan muamalah, mengembalikan barang-barang titipan dan seterusnya. Dan ini juga menunjukkan amanah yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi genting seperti itu tidak sampai lalai untuk mengembalikan amanah-amanah, mengembalikan titipan-titipan. Walaupun itu adalah titipan orang-orang kufar. Dan berhubungan dengan kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tetap waktu untuk berhijrah, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil terus menunggu izin kapan keluar. Dan pada suatu malam orang-orang musyrikin sudah bertekad untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah berjaga-jaga di pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau datang maka beliau akan membunuhnya. Maka mereka akan membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala beliau keluar tidak ada seorang pun yang melihatnya. Dan kisah dalam masalah ini bermacam-macam ikhwani fillah, tapi wallahu taala alam, kita tidak mendapati secara detail dengan sanad yang sahih tentang apa? Tentang bagaimananya. Yang jelas mereka telah mengepung rumah Nabi, berjaga-jaga untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala Nabi keluar, Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang kufar tidak mampu untuk melihatnya. Sehingga beliau keluar dan menemui Abu Bakar di rumahnya. Kemudian mereka berdua menyewa seorang ahli dalam perjalanan, yaitu ahli menentukan arah dalam perjalanan, karena saat itu tentunya perjalanan dari
Mekah ke Madinah, kalau tidak ahli menempuh jalan, apalagi yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya bukan jalan biasa, karena kalau jalan biasa akan mudah dikejar oleh orang-orang musyrikin. Nah, ini yang dinamakan dengan khirrit. Khirrit, na'am, al-mahir, yaitu seorang yang mahir untuk penunjuk arah. Yang saat itu masih kafir. Di sini bolehnya menggunakan jasa orang kafir, ikhwani fillah, pada perkara-perkara yang kita yakin dia tidak berkhianat. Nah, karena saat itu khirrit yang disewa yaitu namanya Abdullah ibni Uraiqid. Abdullah ibni Uraiqid. Walaupun dia bersama dengan atau masih berada di agama kaumnya. Nah, tapi karena sudah merupakan keahlian dan dia bekerja, kalau istilahnya orang sekarang, profesional, urusan kerja ya kerja. Nah, tapi ketika sudah disewa ya betul-betul konsisten. Maka Abdullah bin Uraiqid ini setelah diserahkan kepadanya tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan Abu Bakar, maka mereka berjanji untuk bertemu di Gua Thur setelah 3 hari. Jadi kendaraan diserahkan dulu, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Abu Bakar tidak menggunakan kendaraan, karena akan terlihat jelas. Di sini menunjukkan, ikhwan, perjuangan yang memang berat saat itu. Taruhannya nyawa. Dan kemudian akhirnya mereka bisa lolos sampai di Gua Thur. Dan untuk menghilangkan jejak, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menugaskan Amir ibn Fuhairah. Amir ibn Fuhairah untuk dia menggembalakan kambing di jalur yang dilewati Nabi dan Abu Bakar, sehingga jejak tapak-tapak kaki tidak kelihatan. Ini juga pentingnya siasah, pentingnya siasat. Dan memerintahkan kepada Asma, putri dari Abu Bakar, untuk membawakan bekal menuju ke gua, karena pertemuannya 3 hari ya dari perjanjian itu, sehingga mereka menunggu di gua. Siapa yang lebih dulu sampai gua ya menunggu. Dan menugaskan Abdullah bin Abi Bakar untuk mendengar berita-berita yang ada di Mekah. Di semuanya sudah disiapkan. Kemudian kalau ada sesuatu berita yang baru yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia segera menyampaikan kepada Abu Bakar atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tahu bagaimana gerakan orang-orang Quraisy saat itu. Dan orang-orang musyrikin ketika kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pengepungan malam itu, tentunya mereka mencari terus. Dan tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sampai mereka juga mendatangi di mulut Gua Thur. Yang kemudian berhubungan dengan kisah ini turun ayat dalam surat At-Taubah ayat yang keberapa? ke-40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jika kalian tidak mau menolongnya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong dia. Dan ini kita yakin.
bahwasanya kebenaran ya khonifillah, seandainya tidak ada satupun yang mau menolong, tapi yakin Allah Subhanahu wa taala yang menolongnya di setiap tempat dan setiap zaman. Maka telah kita lewati pada pembahasan kemarin dalam pembahasan tauhid bahwasanya afdalud doa, seutama-utama doa apa? Doa meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah, minta tolong. Dan semua doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak keluar hubungannya dari apa? Permintaan pertolongan pada Allah. Nah, baik minta tolong pada perkara dunia kita maupun perkara agama kita. Juga meminta sebab-sebab yang akan bisa mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan di sini illa tansuruh faqad nasarahullah, jika kalian tidak menolongnya maka sungguh Allah telah menolongnya. Tatkala orang-orang kufar mengeluarkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar, tatkala mereka berdua di suatu goa, yaitu goa apa ini namanya? Azam. Namanya Gua Thur, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di dalamnya. Nah, ketika orang-orang kufar mencarinya dan berdiri di mulut gua, kalau seandainya mereka melihat ke bawah saja akan melihat Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya sampai-sampai Abu Bakar sangat khawatir. Ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara mawdi'a qadamai la ra'ana. Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat kepada tempat kedua kakinya, melihat ke bawah, maka sungguh mereka akan melihat kita. Maka dalam ayat ini, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala Nabi katakan kepada Abu Bakar, jangan engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Maksudnya Allah bersama kita dengan pertolongannya, dengan pembelaannya. Tidak mungkin Allah akan menjadikan kita celaka. Ini keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hibur Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sangat khawatir, bukan khawatir keselamatan dirinya tapi khawatir keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar As-Siddiq sendiri, Rasul mengatakan kepada beliau, ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma. Yang engkau sangka itu hanya dua orang, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiganya, yaitu zat yang mengawasi, menjaga dan akan memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, baru setelah 3 hari di Gua Thur tersebut datanglah Abdullah bin Uraikid. Di sini juga taktik ikhwan. Kalau mereka langsung tidak bersembunyi dulu, ya mudah dikejar. Tapi kalau sudah 3 hari mereka sudah muter-muter, ini sudah jauh berarti. Nah, sudah muter-muter ke sana kemari tidak ketemu-ketemu. Sudah mulai melemah pencarian. Baru setelah 3 hari, nah, perjanjian dengan Abdullah bin Uraikid untuk berangkat menggunakan kendaraan menuju ke Madinah. Dan di situ dibuat sayembara oleh orang-orang kufar Quraisy, siapa yang mendapatkan keduanya akan diberi hadiah 100 ekor unta. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati daerah yang namanya Mudlij, suatu kabilah di dari Bani Kinanah, kabilah Mudlij. Nah, qadarallahu ma syaa fa'al, mereka dilihat oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum, pemimpin kaum Mudlij. Ya. Siapa namanya tadi?
Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'shum. Maka dia pun segera menunggangi kudanya dan mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini masyhur insyaallah taala, yang sering terngiang di telinga-telinga kita bagaimana pengejaran Suraqah untuk bisa mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tatkala sudah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedekatan di mana dia mampu mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar saat itu banyak menoleh ke belakang. Kenapa? Karena khawatir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi tidak menengok-nengok ke belakang. Dan ini termasuk sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berjalan, tidak suka beliau toleh-toleh ke belakang. Maka ketika Abu Bakar melihat Suraqah datang mengejar, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hada Suraqah ibnu Malik. Qad rahaqana." Ini Suraqah ibnu Malik, dia telah mengejar kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terperosoklah kedua kaki kuda Suraqah ibnu Malik ke tanah. Dan sadar Suraqah bahwasanya terperosoknya itu dikarenakan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka minta pertolongan. Dalam hadis dia mengatakan, "Qad alimtu anna alladhi asabani bi du'aikuma fad'ullaha li wa lakum alayya an arudda an-nasa ankuma." Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sungguh aku telah tahu bahwasanya aku tertimpa ini karena doa kalian berdua. Maka doakanlah kepada Allah untuk aku bisa selamat, yaitu bisa mengatasi kudanya itu, dan bagi kalian kewajiban atasku untuk meminggirkan orang-orang dari pengejaran terhadap kalian, yaitu agar manusia tidak mengejar ke arah yang Rasulullah SAW berjalan padanya. Maka kemudian Nabi SAW berdoa, akhirnya lepas. Dan betul Suraqah memenuhi janjinya dengan apa? Dengan mengatakan kepada siapa saja yang mau menuju ke arah Nabi SAW untuk dipalingkan, dengan mengatakan qad kafaitum ma hahuna. Telah cukup, ya. Dalam artian daerah sini aku sudah nyari-nyari enggak ketemu. Silahkan cari daerah lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kepada dia suatu risalah, karena Suraqah meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menulis baginya suatu tulisan, dan Nabi menuliskan untuknya di suatu lembaran kulit. Dan kemudian nantinya ketika Islam telah berkembang ikhwanifillah, di tahun Haji Wada' datanglah Suraqah dalam keadaan berislam dan menyerahkan tulisan tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi apa yang ditulis dalam tulisan tadi, karena itu adalah janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pemberian untuk Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'shum. Ini kisah awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tokoh-tokoh yang berhubungan dengan hijrah diingat-ingat, karena hijrah awal di antara awal-awal kebangkitan kaum muslimin menuju berbagai macam kemenangan-kemenangan yang akan diraih. Dan mumpung ingat berhubungan dengan hijrah,
Secara umum para ulama membagi dua, ikhwan. Dan yang baru kita bahas ini adalah hijrah badaniyah, hijrah dari sisi badan. Nah, dan di sana ada hijrah yang menjadi asal pokok. Hijrah-hijrah yang lain yaitu hijrah qalbiyah. Hijrah qalbiyah di mana seorang butuh untuk hatinya betul-betul berpindah dari kondisi yang buruk menuju pada kondisi yang baik. Oleh karena itulah dikatakan oleh para a'immah bahwasanya hijrah qalbiyah ini merupakan asal untuk hijrah badaniyah. Tidak mungkin seorang bisa berhijrah tanpa apa? Tanpa hatinya terlebih dahulu berhijrah. Dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa hadhihi al-hijrah hiya al-hijratu 'ala al-haqiqah wa hiya al-aslu wa hijratul jasad tabi'atun laha. Dan hijrah ini adalah hijrah yang hakiki, yang merupakan asal. Sedangkan hijrah jasad itu adalah mengikuti hijrah dari hati kita. Yang hakikat hijrah hati ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an." Ini syahidnya. Seorang muslim yang sebenarnya adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. Ini muslim yang sebenarnya. Nah, menunjukkan bahwasanya Islam ikhwani fillah betul-betul menganjurkan pemeluknya untuk menjaga keselamatan orang-orang di sekitarnya. Jangan sampai dia mengaku muslim tapi lidahnya setiap hari menyakiti orang-orang yang ada di sekitar, baik dengan cacian, makian, atau ghibah atau namimah. Demikian pula tangannya. Ini muslim sejati, yaitu seorang yang kaum muslimin selamat dari keburukan lidah dan tangannya. Kemudian seorang muhajir yang hakiki, seorang yang berhijrah yang hakiki siapa? Man hajara ma nahallahu an, yaitu orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ketika hatinya telah kokoh untuk tunduk pada aturan Allah, apa yang dilarang segera dia tinggal, dosa-dosa dia tinggalkan. Inilah hakikat seorang muhajir. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini berikan penjelasan tentang hakikat hijrah, yaitu dengan hijrahnya hati. Karena tidak mungkin seorang meninggalkan apa-apa yang Allah larang kalau hatinya tidak punya apa? Punya tekad untuk meninggalkannya. Jadi hati penggerak. Makanya akhwani fillah, nah, istilah hijrah ini yang banyak terkadang sekarang hanya menjadi label saja. Ada istilah pemuda hijrah, ada istilah-istilah yang lain. Tapi tetap saja kemaksiatan masih ada. Nah, tayyib, kemungkaran masih dilakukan. Ini sebenarnya belum terwujud padanya hakikat hijrah. Karena hakikat hijrah ya meninggalkan semua perkara-perkara yang Allah larang. Karena prinsip pokok dalam meninggalkan larangan ikhwani fillah adalah apa? Secara totalitas. Ini yang dituntut. Sebagaimana dalam hadis, "Ma nahaitukum anhu apa? Fajtanibu." Apa saja aku larang maka tinggalkan, jauhi. Tidak ada istilah dalam masalah meninggalkan larangan dengan batasan kemampuan, tidak ada. Meninggalkan larangan kalau mampu, ini tidak ada dalam syariat kita, ikhwan. Karena apa? Hakikat seorang meninggalkan larangan asalnya adalah apa? Di bawah kemampuan semuanya. Semuanya mampu.
Nah, semuanya mampu. Cuman yang menjadikan berat adalah apa? Hati-hati kita ini yang begitu lemah. Nah, dan kecondongan kepada hawa nafsu. Oleh karena itulah dalam larangan kita harus berhenti dengan seketika. Berbeda dengan perintah. Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita menunaikan sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak memerintah seorang yang mampu untuk menunaikan hal-hal yang tidak dimampuinya. Yang tidak mampu puasa, tidak diperintah puasa. Kakek yang sangat tua, tidak mampu berpuasa, gugur kewajiban puasa. Seorang tidak mampu berdiri dalam sholat, gugur kewajiban untuk berdiri dalam sholat. Dia boleh duduk, bahkan berbaring pun. Bahkan kalau tidak mampu semuanya, yang penting hatinya meniatkan untuk sholat. Dan ini yang paling penting sebelum seorang hijrah dengan badannya. Nah, sebagai pokok. Makanya ikhwan, di zaman sekarang butuh kita betul-betul punya tekad. Yang perokok akan mampu meninggalkan rokoknya ketika hatinya telah kuat. Tekad untuk berhijrah. Nah, yang pemusik, nah, dengan tekad yang kuat, hatinya yang kokoh, akan meninggalkan kesukaannya. Nah, yang pekerjaannya bergelut dengan riba atau dengan perkara-perkara maksiat mampu meninggalkannya ketika hatinya telah kokoh. Karena hakikat hijrah ya hijrah hati dulu. Nah, maka kokohkan hati, kuatkan hati, yakin ketika kita meninggalkan apa yang Allah larang menuju kepada hal-hal yang Allah ridhai, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengganti. Nah, baru kemudian hijrah dengan badannya kepada hal-hal yang memang akan mendorong dia untuk mampu istiqamah. Baik itu dari negeri kufur menuju negeri Islam atau negeri bid'ah menuju negeri sunnah. Tempat yang di situ dia sekelilingnya ahli bid'ah, tidak mampu menegakkan sunnah, pusing. Mau sholat berjamaah saja bingung. Nah, mau bisa sholat dengan tenang saja bingung. Nah, kemudian mencari tempat yang dia mampu menegakkan agamanya, maka ia masuk. Cuman, istilah hijrah juga butuh dipahami. Seorang ketika telah meniatkan hijrah secara badan dan yang dimaksud hijrah syar'i, maka ada hukum ikhwani fillah bahwasanya seorang yang telah berhijrah tidak boleh kembali lagi ke tempat asalnya. Tidak boleh kemudian kembali pulang ke tempat asalnya, mukim lagi di tempat asalnya. Ini tidak boleh. Makanya untuk zaman sekarang seseorang apabila masih di negeri muslim dan dia ada kemungkinan nanti pulang ke tempatnya lagi, agar tidak terjatuh dalam maksiat berikutnya, untuk apa? Ya, biasa dengan istilah biasa untuk pindah saja. Pindah rumah, pindah tempat. Adapun hijrah hatinya. Dalam artian yang dia niatkan. Tapi kalau niatkan hijrah tempat dari tempat asal menuju tempat baru, niatannya hijrah, tidak boleh dia nanti kembali ke tempat hijrahnya kecuali batasan berapa? 3 hari. Selebih dari 3 hari maka dia berdosa tinggal di tempat asalnya. Nah, seperti misalnya Nabi SAW telah berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Padahal Mekah adalah negeri yang paling beliau cintai. Tapi karena butuh berhijrah dan telah niatkan hijrah, maka tidak kembali lagi ke Mekah. Beliau tinggal di Mekah hanya 3 hari saja ketika Fathu Mekah. Nah, baik. Ini termasuk hukum yang butuh diketahui pada istilah hijrah. Karena terkadang seorang menggunakan berpindah pakai istilah keren hijrah. Saya mau berhijrah ke tempat ini, tempat itu. Akhirnya tahu hukumnya besok di sini nggak kerasan, pulang lagi ke tempat asal. Nah, ini bahaya. Akhirnya apa? Jatuh dalam dosa malah. Karena menggunakan istilah syar'i tapi tidak paham konsekuensinya. Sudah pakai istilah saja, pindah. Nah, istilah yang biasa.
dalam artian tidak memberikan konsekuensi syar'i yang berat. Adapun hijrah hati ini wajib untuk semuanya, karena kita punya kewajiban untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.